gerbang logika alternatif atau alternate logic gate representation. Nah, di sini kita nanti akan mengenal adanya beberapa gerbang logika yang standar yang biasa kita gunakan dan gerbang logika alternatifnya. Gerbang logika alternatifnya ini pada hakikatnya kalau dicari di pasaran itu mungkin jarang kita temui ya. Tetapi ini nanti merupakan konversi dari gerbang yang sebelah kirinya. Nah, di sini contohnya gerbang N. Gerbang N itu seperti ini. Nah, ini sudah biasa kita temui. Nah, gerbang N itu alternatifnya adalah gerbang yang sebelah kanan. Ini gerbang apa ini? Nah, kalau mudahnya caranya membaca ini tuh gerbang apa? Nah, ini kita lihat gerbang dasarnya ini. Dasarnya ini merupakan gerbang OR. Ya, ini kan OR ya. Ini kan dasarnya kan juga OR. Ya, ini OR itu seperti ini. Ini dasarnya ini kan gerbang OR dasarnya ya. Cuman OR tapi ditambah ada bundarannya seperti ini atau bubble. Bundaran ini melambangkan bahwa ini itu nanti ada not di sini. Nah, ini dasarnya gerbang OR. Nah, kalau ini OR seperti ini, ya ini OR di sini itu ditambah dengan bundaran di inputnya dan bundaran di outputnya. Nah, bundaran ini melambangkan aktif rendah. Jadi kalau ini tuh aktif tinggi, ini kalau tidak ada bundarannya. Kalau ini karena ada bundarannya ini aktif rendah. Nah, berarti kalau nanti kita kita lihat gerbang ini ya, gerbang N ini kan. Contohnya gerbang N. Gerbang N ini ada input A dan B. A dan B ini aktif tinggi atau rendah? Oh, aktif tinggi. Kenapa? Karena tidak ada bundarannya, tidak ada notnya, tidak ada inversinya, tidak ada bubble-nya. N itu inputnya A dan B. A dan B itu aktif tinggi karena nggak ada bundarannya. Nah, kalau yang ini N itu mempunyai output aktif tinggi juga karena nggak ada bundarannya. Kalau ini OR itu mempunyai input aktif tinggi juga, tidak ada bundarannya. Output juga aktif tinggi karena tidak ada bundarannya. Nah, aktif tinggi itu sering disebut kalau dalam bahasa Inggris aktif high ya, aktif high. Nah, sekarang kalau gerbang NAND itu inputnya aktif tinggi, tapi outputnya aktif rendah, aktif low. Kenapa? Karena outputnya ada bundarannya, yaitu gerbang NAND. Gerbang NOR itu inputnya aktif tinggi, outputnya aktif rendah karena ada bundarannya. Nah, ini kalau yang bawah ini gerbang NOT itu berarti inputnya aktif tinggi, outputnya aktif rendah. Nah, berarti aktif tinggi, suatu input itu yang aktif tinggi itu yang tidak ada bundarannya. Kalau output yang aktif tinggi yang tidak ada bundarannya juga. Kalau output itu ada bundarannya berarti dia aktif rendah. Jadi aktif tinggi itu kalau tidak ada bundarannya. Aktif high, an input or output has no inversion bubble. Nah, ini berarti aktif tinggi berarti kalau ada suatu input atau output yang tidak ada bundarannya. Aktif rendah, an input or output has an inversion bubble. Berarti aktif rendah itu kalau ada suatu input atau output yang ada bundarannya. Contoh di sini ini output yang aktif rendah. Ini output aktif rendah. Ini output aktif rendah. Ya, yang ini aktif tinggi. Maksudnya itu apa maksudnya? Kalau nanti ini aktif tinggi berarti input A ini aktif tinggi, maka input A ini dianggap aktif kalau berlogika tinggi. Tinggi itu 1 berarti. Input B itu dianggap aktif kalau ini berlogika tinggi. Output N itu dikatakan aktif kalau output ini berlogika tinggi juga. Nah, kalau yang ini sama ya. Input OR itu dikatakan aktif kalau dia berlogika tinggi. Output OR juga dikatakan aktif kalau berlogika tinggi. Input NAND dikatakan aktif kalau berlogika tinggi. Output NAND dikatakan aktif kalau berlogika rendah. Nah, ini. Berarti ini kalau misalnya ditanya nanti output OR itu berlogika tinggi. Oh, berarti output OR itu aktif. Berarti output OR itu berlogika tinggi. Output NAND itu sedang aktif sekarang. Berarti output NAND itu sekarang berlogika rendah. Output NOR sekarang sedang aktif. Berarti output NOR sekarang sedang berlogika rendah. Nah, seperti itu. Jadi itu
Itu pengertian aktif tinggi itu, aktif rendah itu seperti itu ya. Aktif tinggi itu dikatakan aktif kalau berlogika tinggi. Nah ini misalnya ini aktif tinggi semua. Output aktif tinggi, nah ini output ini dikatakan aktif kalau berlogika tinggi. Output rendah dikatakan aktif kalau berlogika rendah. Nah itu pengertiannya seperti itu. Nah ini gerbang standar yang sebelah kiri. Nah sekarang gerbang standar ini nanti dapat ditukar dengan gerbang yang di sebelah kanannya. Maksudnya kalau kita punya gerbang N mau diganti ini ya bisa saja tanpa mengubah fungsi logika. Logikanya nanti sama ya. Artinya hubungan input output itu nanti yang N yang sebelah kiri dengan gerbang alternatif yang sebelah kanan itu sama. Nah itu. Nah kalau yang kanan bagaimana? Nah, yang kanan ini berarti inputnya ini aktif rendah, outputnya aktif rendah juga. Nah berarti ini A ini dikatakan aktif jika nanti berlogika rendah. B dikatakan aktif jika berlogika rendah. Ini inputnya. Output gerbang ini itu dikatakan aktif jika berlogika rendah juga. Karena ini aktif rendah. Nah itu jadi cara membaca aktif tinggi dan aktif rendah itu seperti itu. Nah terus ini gerbang apa ini kok aneh nih ya? Nah ini kalau ada gerbang seperti ini, contohnya yang ini aja ya. Ini gerbang N, ini gerbang OR, ini gerbang NAND. Oh enggak Pak, ini tuh gerbang N ya. Ini juga dapat dibaca gerbang N tapi output aktif rendah. Nah, boleh seperti itu. Artinya apa? Gerbang NAND itu kan sama dengan gerbang N ditambah NOT. Ya, pada kuliah sebelumnya itu kan ya. Gerbang N itu sama dengan gerbang NAND itu sama dengan gerbang N tapi outputnya tambah NOT. Nah, ini dapat dianggap sebagai gerbang NAND juga dapat dianggap sebagai gerbang N tapi output aktif rendah. Boleh seperti itu. Berarti ini gerbang apa? Ini gerbang NOR. Tapi kalau mau dibaca gerbang OR ya boleh. Tapi ini gerbang OR yang outputnya aktif rendah. Itu boleh seperti itu. Jadi memang gerbang OR yang dasar tidak ada bubble-nya di sini. Tapi kalau ini gerbang OR yang ditambah bubble, berarti ini sama dengan gerbang OR tapi outputnya aktif rendah. Nah kalau ini ayo gerbang segitiga ini ya, gambar segitiga ini kan gerbang buffer lah. Ini berarti sama dengan gerbang buffer tapi outputnya aktif rendah. Nah gitu. Nah ini ya cara membaca gerbang seperti itu ya. Jadi nanti ini cara membaca gerbang nanti yang nanti kadang-kadang digunakan untuk dalam perancangan. Nah berarti yang ini bagaimana? Nah ini ya berarti ini gerbang OR. Gerbang OR tapi inputnya aktif rendah, outputnya juga aktif rendah. Yang ini, yang bawahnya ini merupakan gerbang N tapi inputnya aktif rendah, outputnya juga aktif rendah. Kalau ini gerbang OR yang inputnya aktif rendah, outputnya aktif tinggi. Nah, yang bawahnya ini berarti gerbang N tapi inputnya itu aktif rendah, ya, input aktif rendah, outputnya aktif tinggi. Kalau ini berarti buffer yang inputnya atau masukannya aktif rendah, keluarannya atau outputnya aktif tinggi. Nah itu cara membaca gerbang dapat dengan cara seperti itu. Ini cara alternatifnya seperti itu. Nah, terus mungkin ada yang tanya mungkin loh itu untuk apa tuh dibaca seperti itu nyusah-nyusahkan saja ya. Nah, sekarang gunanya apa? Itu lah. Sekarang coba kita akan lihat gunanya ya. Gunanya apa kok kita nanti membacanya boleh seperti itu. Boleh itu berarti kan tidak wajib ya. Tapi kata-kata boleh itu nanti biasanya mengandung beberapa kelebihan ya. Sama aja kan amalan sunnah itu kan tidak harus dikerjakan, tapi kalau dikerjakan ada beberapa fadilahnya. Nah ini sama seperti itu. Boleh itu berarti tidak harus dikerjakan, tapi kalau kita bisa mengerjakan nanti ada fadilahnya, ada kelebihan-kelebihannya. Nah sekarang kelebihannya apa sekarang? Coba kita lihat yang berikutnya ini. Nah ini contohnya. Ya. Ini gerbang not ya, yang sebelah kiri ini gerbang not. Yang ini merupakan gerbang alternatifnya.
Gerbang not, gerbang not ini dapat dipandang sebagai gerbang buffer ya. Gerbang buffer tapi outputnya aktif rendah. Nggak apa-apa seperti itu. Dipandang seperti itu boleh. Nah, gerbang not ini nanti mempunyai fungsi yang sama dengan ini. Fungsi yang sama itu berarti hubungan logika input output itu sama ini ya. Nah, gerbang not dapat diganti dengan ini. Ini berarti buffer, buffer itu gerbang penyangga, tapi inputnya aktif rendah. Nah, kan seperti itu. Nah, coba sekarang kita lihat bagaimana cara memanfaatkan aktif tinggi, aktif rendah seperti itu. Ya. Nah, nanti dalam membaca gerbang ya, kita nanti kalau ada pertanyaan atau soal atau problem mendasar itu biasanya soalnya seperti ini. Inputnya 1, outputnya berapa? Nah, itu. Tapi kalau kalau itu mungkin pertanyaan yang dasar ya, input 1, output apa? Ya kalau logika itu mestinya bukan berapa ya. Logikanya berapa? Itu sebenarnya itu salah itu sebenarnya. Logikanya apa gitu sebenarnya. Kenapa? Kalau berapa itu menanyakan sesuatu yang dapat dihitung. 1, 2, 3, 4 itu berapa? Tapi kalau apa itu menyatakan sesuatu yang tidak dapat dihitung. 1, 0 di logika itu sebenarnya bukan hitungan 0 itu berarti 0, 1 itu berarti nanti 1 itu bukan, tapi dia hanya merupakan lambang. Sehingga sebenarnya kalau mengatakan logika itu bukan logikanya berapa, tapi logikanya apa. Tapi kadang-kadang sudah salah kaprah ya, logikanya berapa gitu. Itu salah sebenarnya. Sama saja kalau kalian menanyakan nomor telepon ya, nomor HP-mu berapa atau 0812 sekian sekian. Oh, itu bukan berapa itu sebenarnya. Itu nomor HP-mu apa? Itu sebenarnya seperti itu ya. Kalau berapa kan ya dapat dihitung. Nomor HP-mu berapa? Nomor HP saya 2 karena saya punya 2 SIM card kan gitu mestinya. Nah, itu ini salah kaprah itu sudah banyak. Kalau dalam bahasa Inggris, what is your telepon number lah? What is kan apa gitu kan. Bukan how many ya. Kalau how many itu kan berapa jumlahnya. Nah, itu. Nah, jadi ini kalau pertanyaan standar di gerbang itu kan biasanya inputnya logika 1, outputnya logika apa? Inputnya 0, outputnya apa? Nah, kan gitu. Nah, sekarang kalau kalau dibalik ya. Outputnya outputnya itu 0, inputnya apa? Nah, itu ya. Seperti tadi itu ya saya gambarkan kalau suatu mobil ya chipnya itu dimatikan itu kan mudah. Caranya dengan membuat output chipnya itu logika 0, udah mati. Nah, sekarang biar aktif bagaimana? Ayat biar nanti hidup berarti outputnya harus dibuat logika 1. Output logika 1, inputnya apa yang menjadikan output logika 1? Nah, gitu kan. Nah, sama aja ini. Outputnya 1, inputnya apa? Nah, atau input apa, input logika apa yang menjadikan output itu 1? Nah, itu misalnya seperti itu. Nah, kalau kalau mungkin kalau di suatu chip, nah itu nanti output itu dikatakan aktif bisa logika 0, bisa logika 1. Mungkin kalau kasus di mobil tadi itu biar mobilnya nyala, output harus logika 1. Nah, berarti input apa saja yang menjadikan output logika 1. Berarti output aktif logika 1, aktif tinggi. Nah, kalau ini output aktif rendah ya. Output aktif rendah, maksudnya bagaimana? Nah, ini kan ada bundarannya. Berarti ini outputnya aktif rendah. Nah, sekarang di sini cara membacanya itu output akan aktif jika input aktif. Output akan ini aktif rendah ya. Output akan berlogika rendah jika input apa? Nah, itu yang harus kita cari di situ. Nah, ini kalau dibuat tabel kebenaran jadi seperti ini. Ya. Karena ini ada bundarannya, maka ini dikatakan aktif rendah karena ada bundarannya. Output akan 0 jika inputnya apa? Oh, ini ternyata ini gerbang not. Output akan 0 jika inputnya 1. Nah, gitu. Nah, terus output itu selain 0 itu apa lagi? Ya, selain 0 berarti 1. Nah, berarti kalau output akan 1 kalau inputnya 0. Nah, kan dibalik seperti itu. Nah, ini. Nah, kalau di sini mungkin belum terlihat, nanti akan banyak fungsinya. Nanti di slide berikutnya nanti akan terlihat. Nanti ternyata cara seperti ini akan memudahkan kita untuk mencari input apa saja yang outputnya aktif.
Nah, kalau ini belum terlihat ya. Tapi nggak apa-apa, ini sambil belajar untuk gerbang not dulu ya, gerbang yang paling sederhana. Kalau yang ini bagaimana? Oh, kalau yang ini berarti output akan aktif jika input aktif. Output akan berlogika 1 jika inputnya 0. Nah, ini dibalik ya. Kalau ini output berlogika 0 jika inputnya 1. Ini output berlogika 1 jika inputnya, ya ini kan rendah, 0. Nah, berarti output selain logika 1, logika apa? 0. Nah, berarti output logika 0 kalau input 1. Nah, kan dibalik ini ya. Nah, ini gambar-gambar ini saya ambil dari buku ini ya, Digital System dari Toci ini ya. Ini di perpustakaan ada ini. Ya, karena gambarnya cukup bagus sehingga saya ambil. Ya, sehingga ini saya tuliskan, kalau mau melihat lebih detail nanti di Toci nanti bisa ya, di perpus itu. Bukunya masih bagus ya. Meskipun bukunya itu cetakan lama tapi masih bagus. Kenapa? Karena jarang dipinjam ya. Yang pinjam cuma dosennya. Kok jarang dipinjam kenapa? Karena bahasa Inggris. Mahasiswa kadang-kadang cari yang dari Indonesia ini ya. Nah, itu. Nah, ini. Oke, ini sebagai contoh. Nah, sekarang cara seperti ini akan nanti menjadi memudahkan kita untuk menganalisis rangkaian. Nanti kalau kita menggunakan gerbang yang inputnya itu lebih dari satu. Nah, contohnya ini yang berikutnya. Nah, ini gerbang OR. Nah, ini gerbang OR. Kita masih menggunakan gerbang standar. Nanti akan terlihat bahwa nanti cara seperti itu nanti akan memudahkan kita untuk mencari input apa yang menjadikan output aktif. Ya. Ini merupakan gerbang OR. Gerbang OR itu aktif tinggi. Tidak ada bundarannya ini ya. Gerbang OR juga mempunyai input aktif tinggi juga. Tidak ada bundarannya. Gerbang OR dapat digantikan gerbang seperti ini. Ya. Gerbang seperti ini tuh, ini gerbang apa ini? Gerbang N, ya, gerbang N, inputnya aktif rendah, outputnya aktif rendah juga. Ya, ini nanti kalau misalnya nanti di rangkaian ada ini mau diganti ini boleh, nggak jadi masalah. Nah, sekarang coba ini gerbang OR dulu ini cara kita menganalisis rangkaian bagaimana. Nah, ini ya, ini gerbang OR. Kalau kita lihat output aktif tinggi, input juga aktif tinggi. Ya, ada kata-kata OR ya. Kenapa OR? Ini atau. OR itu kalau diterjemahkan atau. Nah, berarti output akan aktif jika input A aktif atau input B aktif. Nah, itu cara membacanya. Gerbang OR akan outputnya akan aktif jika A aktif atau B aktif. OR itu akan outputnya akan tinggi jika A itu, karena ini aktif tinggi atau B itu tinggi. Nah, kalau kita lihat di tabelnya, nah, gerbang OR output akan aktif. Aktif apa? Aktif tinggi. Nah, berarti gerbang OR output akan tinggi kalau inputnya bagaimana? Gerbang OR output akan berlogika 1 jika inputnya bagaimana? Nah, ini ya. Karena ini aktif tinggi, nah maka membacanya gerbang OR akan tinggi jika ada dua input di sini. Tapi ini menggunakan kata hubung atau. Nah, berarti gerbang OR itu akan tinggi atau akan berlogika 1 jika A1 atau B1. Nah, sekarang B-nya 1, berarti A-nya bagaimana? Ya A-nya kalau B sudah 1, A-nya ya tidak usah dipedulikan. Kenapa? Nah, ini kan atau. Gerbang OR itu X akan aktif jika A atau B aktif. Atau ya, berarti atau itu kan salah satu. Gerbang X itu akan 1 jika A atau B 1. Nah, ini B-nya 1, ya berarti pasti aktif. Pasti tinggi. Ya, jadi karena ini B-nya sudah 1, ini pasti 1. Ya kan? Karena kan syaratnya kan cuma atau kan cuma salah satu. X akan 1 jika salah satu di antara A dan B itu 1. Hanya butuh salah satu saja. Nah, berarti kalau ini B sudah 1, X-nya pasti 1. Nah, kan gitu. Ya. Jadi ini yang menyebabkan X
itu menjadi logika 1, itu B-nya 1. Kalau B-nya 1, A-nya mau 0 atau 1 nggak ada pengaruhnya. Lah kan cuman butuh syaratnya kan cuman butuh cuman butuh salah satu syaratnya. Nah, ini. Nah, sehingga kalau di sini A-nya itu bebas. Nah, yang lainnya X itu juga akan aktif jika A-nya itu aktif. Nah, kan butuh salah satu saja. Kalau A sudah berlogika 1, ya X-nya pasti 1. Kalau B logikanya sudah 1, ya X-nya pasti 1. Yang ini bebas, yang ini juga bebas. Nah, kalau dua-duanya 1, ya nggak jadi masalah. Nah, ya dua-duanya 1, wah ini berarti di sini X-nya itu 1 jika B-nya 1. B-nya 1, A-nya bebas. A-nya mau 0 atau 1 nggak ada masalah. Nah, ini. Jadi pada gerbang OR itu output akan tinggi jika salah satu inputnya tinggi. Pada gerbang OR output akan 1 jika salah satu inputnya itu 1. Salah satu bisa seperti ini, bisa dua-duanya. Nah, ini kalau ini sudah paham mengerjakan kuis yang kemarin, wah cepat sekali nanti mengerjakannya. Nah, itu ya. Nah, coba sekarang. Ini oke, ini logikanya 1. Nah, berarti ini kan berarti 0 ya. Ya, kan gitu. Jadi X akan aktif jika B-nya itu aktif atau A-nya itu aktif. Karena ini semua aktif tinggi, maka X akan logika 1 jika B-nya itu 1 atau A-nya itu 1. Kalau ini sudah terpenuhi, maka input yang lain tidak perlu dihiraukan. Ini mau 0 atau 1, nggak ada pengaruhnya. Nah, oke. Kemudian output ini berlogika 1. Selain 1 logikanya apa? Ya selain 1 ya 0, nggak ada yang lain. Nah, 0 berarti kalau ini 0 inputnya apa? Ya selain ini. Ya, ini kan logika 1 itu ini inputnya. Nah, kalau outputnya logika 0 ya selain ini. Selain ini itu apa? Ya pasti 0, 0. Nah, gitu. Nah, ini ya cara membaca gerbang seperti itu. Nah, gerbang yang sebelah kiri ini nanti dapat ditukar ke gerbang yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan bagaimana? Nah, coba ini mungkin agak belum terbiasa dengan gerbang seperti ini. Tapi ini kan merupakan gerbang N yang outputnya aktif rendah, inputnya aktif rendah. Oh ya, ini ya kalau di ini dibuat kesimpulan, output akan tinggi jika salah satu inputnya itu tinggi. Output goes high when any input is high. Ini ya. Any itu hanya mensyaratkan salah satu. Ya. Nah, kalau yang sebelah kanan, nah ini output akan 0. Nah, kenapa kok 0? Karena ini aktif rendah. Output akan rendah jika. Nah, ini output akan rendah jika. Nah, ini berarti ini 0 ini. Ya, rendah. Berarti output akan rendah jika kita lihat gerbangnya. Oh, ini gerbang N. Oh, berarti N itu dan. Dan itu berarti mensyaratkan dua-duanya. Dua-duanya berarti bagaimana ya? A dan B. Nah, berarti output akan rendah atau output akan aktif jika A dan B aktif. Output akan rendah jika A dan B apa ini? Rendah atau tinggi ini? Nah, ada butirannya, oh berarti rendah. Nah, berarti output akan rendah jika A dan B itu rendah. Output akan 0 jika A dan B itu 0. Ya, output akan 0 jika A dan B itu 0. Nah, seperti ini. Nah, berarti kalau yang ini ya yang terbaca itu output akan rendah, output akan 0 jika A dan B 0. Selain itu, output tidak akan berlogika rendah. Nah, sudah seperti itu. Nah, berarti ini bagaimana? Ya sudah, ini yang terbaca dari gerbang seperti ini. Output akan 0 jika A dan B 0. Selain ini, berarti logikanya 1. Selain ini, berarti logikanya output 1. Selain ini itu apa? Ya, berarti selain ini ya ini. Nah, itu kan. Nah, itu jadi cara membacanya seperti itu. Berarti kalau di yang kanan ini terbaca output akan rendah
jika semua inputnya rendah. Semua input kebetulan cuma 2 input, berarti A dan B. Ya, berarti output akan rendah jika A dan B itu rendah. Output goes low only when all inputs are low gitu ya. Nah, ini. Jadi ini kalau kita lihat tabelnya yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan itu kan sama. Nah, berarti fungsi logika yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ini sama. Kalau yang sebelah kiri inputnya diberi 00, output 0, yang kanan juga sama. Kalau di sebelah kiri inputnya 01, outputnya 1, yang kanan juga sama. Nah, ini berarti yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ini fungsinya sama. Fungsi logikanya itu sama. Nah, itu. Nah, ini nanti akan banyak digunakan, misalnya nanti kita harus mencari. Contohnya, nanti ada rangkaian ya. Ada rangkaian yang menggunakan gerbang OR. Nanti ada pertanyaan, ini outputnya itu logika 1. Inputnya input apa saja yang menjadikan output logika 1. Nah ini aja. Oh, berarti pakai ini. Ya, berarti yang menjadikan logika 1 itu inputnya ini. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan lain, gerbang OR. Logika input apa saja yang menjadikan outputnya itu 0. Output 0 jika inputnya apa gitu. Output 0 jika inputnya apa. Nah, kalau dari ini kan terbaca output 1 jika kan tidak ketemu, maka kita pakai yang kanan nanti. Ini dapat dikonversi ke yang kanan. Oh, ternyata output akan 0 jika input A dan B itu 0, 0. Nah, gitu. Nah, oke, nanti ada contohnya nanti ya. Nanti akan ada contoh yang lebih detail nanti. Nah, ini cara membaca gerbang seperti itu. Ini gerbang OR, ini gerbang OR alternatifnya. Nah, itu. Nah, sekarang oke, ini contoh pertama. Kita lihat contoh kedua. Contoh kedua bagaimana? Oke, contoh kedua untuk gerbang N. Ya, gerbang N. Gerbang N ini cara membacanya di sini output akan aktif jika inputnya A dan B itu aktif. Menggunakan kata dan karena N ya. Output akan, ini kan aktif tinggi, ini aktif tinggi. Output akan tinggi jika A dan B tinggi. Output akan berlogika 1 jika A berlogika 1 dan B berlogika 1. Ya, nah itu aja. Ya, output akan berlogika 1 jika A logika 1 dan B logika 1. Nah, udah seperti itu aja. Ya, output berlogika 1 jika A logika 1 dan B logika 1. Selain itu, output tidak akan berlogika 1. Nah, udah. Nah, kalau tidak berlogika 1 berarti logikanya berapa? Ya 0, kan cuma 2 macam logika A. Berarti selain ini output itu 0. Nah, udah ketemu. Nah, sekarang gerbang N ini dapat digantikan gerbang ini, gerbang OR ya, gerbang OR tapi inputnya aktif rendah, outputnya aktif rendah. Nah, kalau ini bagaimana? Ini OR ya. Berarti output itu akan rendah atau berlogika 0 jika logika A itu 0 atau B itu 0. Jadi kalau salah satu ini 0, output menjadi 0. Jadi bagaimana? Outputnya 0 jika A-nya 0. Ya. Ini kan output 0 jika A 0 atau B 0. Berarti output akan 0 jika A 0. Itu jadi 0. Kalau B-nya yang 0 ya jadi 0. Kan cuman ini kan pakai atau ya. Ya, berarti kalau ini salah satu 0 sudah 0 atau dua-duanya 0 ya 0. Nah, itu. Nah, selain 0 apa ya? Kalau yang ini sudah 0, yang ini bebas. Mau 0 atau 1 ya tetap 0 outputnya. Nah, ini mau tipe 1 bisa seperti itu.
Selain ini itu output logika 1. Selain ini apa? Selain ini ya berarti kan ini kan kombinasinya kan 00, 01, 10 yang belum apa? Yang belum ada ya berarti 11. Nah, seperti itu. Nah, itu itu cara membaca gerbang itu seperti itu ya. Ini cara alternatifnya. Nah, sehingga kita mendapatkan nanti gerbang itu nanti kalau ada pertanyaan ya misalnya gerbang ini input apa yang menjadikan output logika 1. Nah, ya berarti ini aktif tinggi berarti ini output 1 jika A1 B1. Gerbang N, input apa saja yang menjadikan output itu 0. Nah, ini dapat diganti ke sini. Oh, output itu 0 jika A itu 0 atau B itu 0. Nah, gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Ya. Nah, itu contohnya gerbang N, gerbang OR dan gerbang N. Nah, gerbang yang lain nanti sama caranya. Contoh gerbang yang lain. Nah, ini gerbang NEN. Gerbang NEN. Bahasanya bagaimana? Output akan berlogika 0 jika A logika 1 dan B logika 1. Kenapa kok dan? Ini kan gerbang N. Ya. Output akan rendah jika A logika 1 atau tinggi, B logika 1 atau tinggi. Kenapa? Karena ini aktif rendah, ya. Aktif state-nya aktif rendah. State itu keadaannya. Jadi ini keadaan rendah. Keadaan rendah itu merupakan keadaan yang aktif. Low state is the active state, ya. Jadi ini aktifnya itu kalau rendah. Ini aktifnya kalau tinggi. Nah, berarti ini output akan rendah jika input A itu tinggi atau input B itu tinggi. Nah, gerbang NAND ini kalau dicari padanannya, alternatifnya itu ya Pak, ini gerbang seperti ini, gerbang OR tapi inputnya aktif rendah. Nah, kalau nanti ada gerbang NAND, ditanya gerbang NAND, misalnya input apa yang menjadikan output gerbang NAND itu rendah? Nah, gampang. Output gerbang NAND rendah jika A itu tinggi dan B itu tinggi. Tapi input apa saja yang menjadikan output gerbang NAND itu berlogika tinggi? Nah, ini kan logika rendah. Nah, ya ditanya logika tinggi. Nah, berarti kita konversi ke bawah ini. Konversi ke bawah kalau alternatifnya. Oh, berarti gerbang NAND itu yang menjadikan output itu logika tinggi adalah input A itu rendah atau B itu rendah. Nah, makanya itu ya, ini alternatif cara untuk menganalisis gerbang itu nanti dengan gerbang alternatifnya ini ya. Gerbang alternatifnya. Nah, ini gerbang alternatifnya itu dapat dilihat di tabel yang tadi itu. Itu ada gerbang alternatifnya. Nah, ini contohnya ini ya. Ini yang kiri itu gerbang N, yang kanan itu gerbang OR tapi aktif rendah. Yang ini gerbang OR. Gerbang OR dapat diganti dengan gerbang seperti ini. Yang ini gerbang NAND dapat diganti gerbang seperti ini. Yang ini gerbang NOR dapat diganti gerbang seperti ini. Kemudian yang terakhir NOT. Nah, sekarang cara menjadikan gerbang alternatif cukup mudah ini ya. Di diktat juga sudah ada penjelasannya. Ya, cukup menambah lingkaran bagi yang tidak ada lingkarannya. Jadi ini kuncinya saja kalau mau mengonversi gerbang alternatifnya, kalau N jadi OR, kalau OR jadi N, itu aja. N jadi OR, ini kan N jadi OR gerbang dasarnya, ini OR jadi N. Nah, sudah diganti ditukar N dan OR-nya. Nah, sekarang ditambah bubble atau lingkarannya. Kalau ini inputnya sekarang tidak ada lingkaran, ini tambah lingkaran. Outputnya nggak ada lingkaran, ini ada lingkaran. Demikian juga kalau ini ya sama. Nah, sekarang kalau yang ada lingkarannya, hilangkan lingkarannya. Ini ada lingkarannya, ini dihilangkan. Kalau ini nggak ada, tambah lingkaran. Nah, kan gitu. Ini nggak ada, tambah lingkaran. Ini ada lingkarannya, ini dihilangkan. Nah,
Yang not juga demikian ini ya. Not itu kan pada hakikatnya kan buffer. Buffer tapi ini output aktif rendah. Nah, kalau yang aktif rendah ini ada lingkarannya, ini dihilangkan lingkarannya. Inputnya nggak ada lingkarannya, sama tambah lingkaran. Nah, gitu. Jadi ini cara membaca gerbang itu nanti seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini nanti kalau kita mau membaca gerbang itu nanti akan bisa cepat mencari input yang menjadikan output aktif itu cepat. Ya, contoh ini ya. Nah, ini aja. Kalau ini berarti output akan tinggi jika inputnya, ya ini kan OR. Berarti output akan tinggi jika A tinggi atau B tinggi. Kalau A itu 1, output pasti 1. Entah apapun B-nya, ya kan, atau B-nya 1, output ya jadi 1. Nah, gitu. Entah apapun A-nya bebas gitu ya. Kalau yang ini output akan 0 jika A dan B 0. Nah, ini kan M. Nah, maka menggunakan dan. Nah, ini cara baca seperti itu. Kalau yang ini, nah ini output akan 0 jika A dan B 1. Ya, ini ada bundarannya, ini ada bundarannya. Berarti ini gerbang N atau dan. Berarti output akan 0 jika A 1 dan B 1. Kalau ini output akan 1 jika A 0 atau B 0. Nah, gitu. Nah, ini cara membaca gerbang itu seperti itu. Nanti akan enak ya tadi. Jadi nanti untuk soal-soal yang sudah tingkat advance itu nanti mungkin akan ditanya seperti itu. Jadi input apa yang menjadikan output itu berlogika 1, misalnya seperti itu. Nah, itu. Nah, itu tentang gerbang logika alternatif ya. Oke, mungkin ada yang bertanya mungkin? Gerbang logika alternatif.